Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pandit, channel tutorial vlogger. Oke teman-teman, sebelum teman-teman menonton video ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum bergabung, jangan lupa teman-teman dukung dan support channel ini terus teman-teman, dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya teman-teman, agar teman-teman orang yang pertama kali mendapat notifikasi terbaru ketika saya upload video terbaru. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman di-share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, agar teman-teman sekalian yang belum tahu pasti insya Allah semua pada tahu, yang terutama bagi saudara-saudara kita yang belum pernah berziarah ke makam sahabat ini teman-teman. Oke teman-teman, ikutin kami terus ya. Oke teman-teman, kali ini kami akan wisatawan atau rekreasi, tapi bukan sekedar rekreasi saja teman-teman, tetapi kami akan berziarah ke makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu yang bernama Syekh Mahmud Hadratul Maut, yang berada tepatnya teman-teman yang akan kami kunjungi di Kota Baros, Kecamatan Kota Baros, Kabupaten Tapteng atau Tapanuli Tengah teman-teman, Sumatera Utara. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kami sudah sampai hampir perapat teman-teman atau Danau Toba. Kali ini teman-teman kami bersama jamaah teman-teman, rombongan, yaitu ada jamaah dari Dumai. Di depan itu mobil itu teman-teman ada Al Ustadz Harun Ar-Rasyid dan ada Al Ustadz Abu teman-teman. Ini hari sudah pagi teman-teman, sekitar jam 6:05. Oke teman-teman, ikutin kami terus ya. Ini yang di sini. Ini pilih profesional. Ya, di atas, dari atas abang. Ya, layar abang atas itu aku rendah. Xiaomi apa ini? Tipu. Nggak bisa. Ini. Nah gini, ininya. Ah itu atas, paling atas. Ini. Ah aduh, terangkan habis. Coba. Dihapus nggak? Biasanya kali dia. Baterai yang makan. Iya. Setengah bisa masih. Jangan. Kasih duit. Besok untuk besok nggak ada. Besok mau naik gunung. Besok aku bawa casan itu, cuman tadi lah nggak tahu ngecasan di mana. Ya ada tempat ngecas tangga ya. Sama aku mau bawa charger juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kami berada di Danau Toba teman-teman. Baru saja sampai teman-teman.
Kebetulan kami lewat di Danau Toba teman-teman. Rombongan dan jamaah lainnya mereka ingin berhenti dulu teman-teman, melihat pemandangan-pemandangan yang ada di Danau Toba teman-teman. Makanya kami berhenti dan kami ini berkeliling teman-teman, melihat keindahan-keindahan Danau Toba teman-teman. Oke teman-teman, ikutin kami terus ya. Masya Allah teman-teman, ramai bersama jamaah. Tuh lainnya di depan. Kita cepatkan videonya. Royan, Yan, Andi. Kami ada 32 orang. Di sini ada Bang Hamzah, ada Bang Fitra, ada Royan, dan di sini ada Bang Kliwon teman-teman, supir kami. Kali ini kami akan jalan-jalan teman-teman di sekitar Danau Toba, melihat pemandangan yang sangat-sangat indah teman-teman. Ini Royan, Ayan. Ke depan nggak bisa ya. Alhamdulillah ini persiapan kami teman-teman, mau berjalan ke arah ke Baros. Ini ada Bang Sugi, saya di depan bersama Bang Sugi dan bersama Mas Kliwon, supir kami. Ini teman-teman, alhamdulillah perjalanan kami teman-teman. Ini malam hari teman-teman, sekitar jam 12 lewat 30 atau setengah 1 dini hari teman-teman. Kali ini perjalanan kami teman-teman menuju ke Kota Baros teman-teman. Kota yang kami tuju yaitu adalah Papan Tinggi, yang mana di sana ada makam sahabat Rasulullah SAW, Syekh Mahmud Hadratul Maut. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kami berjalan teman-teman. Di sini teman-teman jalannya liku-liku teman-teman, tidak ada dijumpai jalan lurus teman-teman, karena jalan-jalan pegunungan teman-teman. Kalau teman-teman yang biasa arah ke Sibolga pasti tahu teman-teman jalan ini teman-teman. Lihat di sini teman-teman, ini habis longsor teman-teman. Itu ada garis polisi teman-teman. Bahaya teman-teman. Di sini jalannya sempit sekali. Polisi nih enggak? Saking sempitnya, ketika kita simpangan dengan mobil yang lainnya, maka kita harus mengalah teman-teman. Kalau tidak mengalah, maka auto masuk jurang teman-teman. Makanya teman-teman, yang terutama yang diutamakan yaitu adalah bukan kecepatan teman-teman, bukan ugal-ugalan teman-teman, tapi yaitu adalah keselamatan teman-teman.
bagus tadi. Nah, juga kayak mana ya? Hah? Macam kalau 9 juga, Wah. Mana? Itu tadi. Kalah kalau 9 enggak belok. Iya kan? Oh, dipikir-pikir dia simpangan tadi Payayan bang, motor tadi tuh. Tapi itulah yang diandalkan dia bang, Elolet tadi tuh. Kan, tanda orang sekali meleksan dia. Ini yang rusak nih, Bang. Dalamnya tengok. Ini yang longsor semua habis. Kan dicor lagi nih. Ini gini ngisi ngelongsor gitu? Iya itu. Motor. Tak kecumuk kok. Motor. Pribadi mata motor itu. Tuh, orangnya bang, Nggak bisa diambil. orangnya lari. Ini nggak bisa diambil. Mata Kok lari? Jatuh. Orangnya udah apa ya? Ini misteri lah bang ya. Itu daun pijak itu bahaya pinggir itu. Yang Jurang itu. iya. Kalau pijak sebelah sini di bukit aja. Nah, kenapa? Udah lama kejadian longsor itu bang. Udah lah. Bulan. Rumah ini emang berani guys. Rumah itu Kau yang pinggir-pinggir mulu ya kan? berani ya? Wani wong iki. Itu yang nggak punya tapak rumah lah itu. Gitu. Kalau nang kene iki gak apa mepi wong iki. Nyawa tahu rohnya. Hah? Hah? Toko mbek sapa long iki? Mana ada beli? Tinggal bangun aja pinggir pasar. Oh melarang bangun pinggir pasar. Mungkin rame dibangun. Kemarin sih tanggung sendiri lah. Maksudnya main rame ya bang. Terus rawang itu. Alhamdulillah teman-teman, selesai sholat subuh tadi teman-teman, langsung kami naik ke puncak teman-teman, ke papan tinggi.
Karena kalau kita naik agak siang itu positif udah capek teman-teman. Keringat pun akan auto baju basah teman-teman karena saking capeknya tadi teman-teman. Ini aja kami sudah keringatan teman-teman. Lagipun teman-teman kalau agak petang ini kita bisa melihat keindahan di bawah sana teman-teman. Alhamdulillah. Berkunjung di makam sahabat. Setelah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita di tempat rest area pertama. Kita akan bulan. Setelah beberapa tanggal lagi ke atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setahun insyaallah. Allah. Alhamdulillah teman-teman, kami masuk di rest area yang kedua teman-teman, tempat istirahat teman-teman, karena sangat capek sekali teman-teman menaiki tangga ini teman-teman. Jujur teman-teman, tangga ini teman-teman tidak bisa dihitung teman-teman berapa jumlahnya. Hanya Allah lah yang tahu teman-teman berapa jumlah tangga ini teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Video ya. Insyaallah. Semua nih, semua. Insyaallah. Sawa. Sampai. Sawa. Agak-agak apa Mir? Kabus-kabus gitu masih pagi kali. Insyaallah 4 bulan. Kami belajar ini Insyaallah. untuk melihat sumber makam sahabat. Boleh jadilah ini dulu. Mana ya? Ke depan. Saya. Masya Allah. Oh, terang enggak ini? Depan dulu baru belakang. Jelas. Bukan aja pejet. Pejet tuh. Udah tuh. Nah, udah tuh. Insyaallah para dai yang sedang mendaki. Juang berkunjung ke makam sahabat Rasulullah. Semangat John. Langsung lagi musim. Udah getar kaki bagi saya. Udah getar gitu kakinya. Getar gitu kakinya. Perjalanan. Insyaallah sampai tujuan. Bismillah. Ini perjuangan para jamaah, masya Allah, melewati tangga yang tidak bisa terhitung. Allahu a'lam bishawab. Yang ada katanya 1000 tangga, 900 tangga. Yang pasti Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allahu Akbar, ya Allah. Insyaallah. Mana matikannya? Masya Allah. Di ketinggian berapa nih Mir? Fokusan deh jangan kapan. Masih banyak. Allah. Sini. Berapa? Ya oke. Masya Allah, indahnya alam ciptaan Allah SWT. Sawah, gunung-gunung, semua ciptaan Allah SWT. Ini dari Allah. Luas. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dunia sementara, akhirat selamanya. Semua kecil yang besar dari Allah. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak punya kuasa. La ilaha Illallah. Insyaallah lanjut. Salam ya. Ya, lanjut. Insyaallah, kiri. Kaki juga. Pergilah perjalanan kami Allah.
Yuk kita duluan. Rani mau foto. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Naik teman-teman dengan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun Subhanallah, 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 Subhanallah. Insyaallah ya teman-teman. Subhanallah, 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 Subhanallah. Ingat ya teman-teman, naik atau mendaki zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Oh itu udah Kak ya. Masya Allah. Ayo. Video bay. Video. Allah. Allah. Makan sahabat. Ya Allah. Barus makan sahabat. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga ke makam Syekh Mahmud. Alhamdulillah. Kota Barus yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki wisata religi yang layak untuk dikunjungi. Sebab keberadaan makam-makam kuno yang masih ada membuktikan kalau Barus dulu pernah menjadi pusat peradaban Islam pada abad ke-7. Makam Papan Tinggi di Kecamatan Barus. Makam Papan Tinggi ini terletak di Desa Panangkahan, Kecamatan Barus. Berada di atas bukit dan harus menempuh 710 anak tangga. Konon ceritanya, dari banyaknya pengunjung atau wisatawan, mereka datang ke tempat itu atau ke pemakaman ini. Mereka menghitung anak tangga itu, konon ceritanya tidak terhitung teman-teman. Karena segitu banyak wisatawan, mereka menghitung tangga itu, ada yang berjumlah 750, ada yang 800, dan ada yang 950. Yang utama, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang tahu berapa anak tangga tersebut. Dari seluruh makam saya yang ada di Barus ini, makam inilah yang paling tinggi tepat keberadaannya, yakni sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai ke lokasi makam ini, sebelumnya di kaki bukit terdapat pancuran air untuk membersihkan diri atau mengambil air wudhu. Setelah itu, kita menaiki tangga yang sudah dibuat secara permanen, kurang lebih sekitar 145 meter. Pemandangan dari bukit pemakaman terlihat fenomena yang indah. Sekelilingnya adalah hutan bercampur dengan hamparan sawah yang menghijau dan asri. Pemandangan lautan biru juga terhampar menakjubkan, yaitu adalah Samudra Hindia yang mengelilingi Kabupaten Tapanuli Tengah, terlihat sangat indah. Makam Papan Tinggi di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Makam Papan Tinggi dan sumur kecil sekitarnya. Tangga menuju makam Papan Tinggi. Makam Papan Tinggi adalah komplek pemakaman tua sejarah Islam yang terletak di atas bukit, tepatnya di daerah Desa Panangkahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Adapun makam yang terdapat di makam Papan Tinggi ini berjumlah 5 makam. Satu diantaranya makam Syekh Mahmud yang panjangnya sekitar 7 meter dan ukuran tinggi batu nisannya yakni sekitar 2 meter.
Sementara 4 makam lainnya bersampingan dengan makam utama, yakni panjangnya sekitar 1,5 meter. Sisanya terbuat dari batu yang tegaknya tanpa ada tanda sama sekali, karena di atasnya dikelilingi atau dipadatkan oleh batu-batu kerikil dari sungai. Masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan sebutan makam Papan Tinggi Barus. Penyebutan lainnya dalam bahasa Indonesia jadi makam Papan Tinggi. Untuk bisa mencapai area makam, kita harus berjalan sekitar 100 meter dari jalan raya menuju jalan kaki bukit. Sesampainya di kaki bukit, kita harus menaiki anak tangga untuk bisa sampai ke atas bukit. Ada ratusan bahkan ribuan anak tangga yang harus dilalui untuk sampai ke puncak bukit. Setidaknya ada sekitar 710 anak tangga. Bahkan kita tidak bisa mengetahui berapa jumlahnya karena jumlahnya tidak terhitung. Konon ceritanya, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang tahu berapa anak tangga tersebut. Karena kalau pendatang atau pengunjung datang ke tempat pemakaman Syekh Mahmud yang berada di Papan Tinggi, itu tidak bisa menghitung berapa jumlah anak tangga tersebut. Bukit yang terletak di sebelah timur jalan antara Barus menuju Manduamas. Bila Anda hendak berkunjung ke kawasan wisata religi Papan Tinggi dari Jakarta, maka Anda dapat terbang dari Jakarta ke Sibolga. Bandaranya Ferdinand Lumbang Tobing. Terbang sekitar 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. Dari bandara Anda akan menuju kota Sibolga sekitar 30 km dan terus menuju Barus sekitar 60 km dari Sibolga. Mobil taksi pribadi banyak tersedia di bandara PL Tobing, atau Anda minta hotel di Sibolga menjemput Anda ke bandara. Sesampainya di atas bukit, kita akan langsung menjumpai tapak pemakaman dan ditambah dengan pemandangan yang indah. Kita dapat melihat pemandangan kota Barus dari atas ketinggian. Kita bisa langsung melihat yaitu adalah pantai Aceh dan pantai Sibolga, yang terutama yaitu terletak di Samudra Hindia. Tempat ini ramai dikunjungi masyarakat karena saking indahnya dan karena menyimpan sejarah Islam yang sangat Masya Allah. Pada akhir pekan atau liburan, banyak masyarakat Islam dan orang-orang Islam, para wisatawan, mereka akan datang ke tempat itu untuk berziarah ke makam sahabat atau sekedar berkunjung menikmati keindahan pemandangan alam yang indah. Pengunjung banyak berasal dari berbagai daerah di Sumatera maupun di luar Sumatera seperti Pulau Jawa. Oke teman-teman, insya Allah ikutin kami terus. Bang Ned. Bulan tahun insyaallah. Insyaallah. Jadi mana pegang? Kedua minggu. Normal ya. Ketua. Jauh. Bacanya dari jauh.
siapa nih? Bawa ke bawah, ke bawah. Baca Ustaz, baca Ustaz. Sini lagi, sini lagi. Atas enggak? Muhammad nih. Oh ya, bawah aja, bawah lagi. Ini dia. Muhammad itu la ilaha illallah nih. Ini la ilaha illallah, ini Muhammad la ilaha illallah. Ini bunga. Kemudian Awas, awas dulu. Oh iya. Benar, terang dari sana matahari. terang tadi dulu. Awas. Dekat. Oh, dari situ. Diartikan yang kuat Ustaz, biar semua dengar. Kok ki gua ngerti. Situ, aja situ. Ya. Gelindung. Oh ya. Degil. Mulai degil sekarang. Ibrahim, tali ya. Kenapa nomor kasir? Al-Mu'minun. Kristen. Kristen. Berarti juga aja. Rekaman itu, rekam terus. Sesungguhnya orang beriman itu. Nah, Alhamdulillah teman-teman, naik, Masya Allah, capeknya teman-teman. Alhamdulillah, untung saja di sana ada tempat rest areanya atau tempat istirahat. Turun, Masya Allah, cepatnya dicepatkan oleh Allah. Naik dengan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun dengan zikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jalan lurus dengan berzikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jalan berkelok-kelok dengan zikir La haula wala quwata illa billah, La haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman, Alhamdulillah kami turun dengan selamat. Kami akan pergi ke makam Tuan Ambar. Masya Allah, wahai saudaraku, lihat perjuangan para sahabat, wahai saudaraku. Ini Sungguh adalah merugi orang makam yang tidak sahabat sini, tidak berjarak yang ke sahabat-sahabat terpencil di dalam hutan, wahai saudaraku. Tepatnya di bawah makam papan tinggi. Assalamualaikum wahai orang-orang yang soleh.
Insya Allah teman-teman, kali ini kami akan pergi ke makam Tuan Ambar dan makam Mahligai. Makam Tuan Ambar di Kecamatan Barus Utara. Untuk mengunjungi makam Tuan Ambar yang lokasinya sekitar 200 meter dari tepi jalan melintasi kebun coklat milik penduduk di Desa Panangkahan, Kecamatan Barus Utara. Perjalanan pulang, insyaallah, insyaallah. Perjalanan pulang, insyaallah. Ke makam mana bang? Mahligai. Ke makam Mahligai. Bismillah. Mati zikir, mati zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu dalam atas sana. Iya. Jangan main gigi, Bang. Hah? Sesuai. Subhanallah, 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 subhanallah. Makam Mahligai di Kecamatan Barus. Makam Mahligai adalah tempat yang terdapat tumpukan-tumpukan kuburan tua. Lokasinya di Desa Aikdaka, Kecamatan Barus. Luasnya sekitar 3 hektar. Letaknya di atas bukit, tidak jauh dari lokasi makam papan tinggi, hanya sekitar 3 km. Nama makam Mahligai berasal dari kata Mahligai, yang sama dengan istana kecil pada zaman dahulu. Kemudian nama tersebut biasa disebut dengan makam Mahligai. Di makam Mahligai ini juga terdapat makam Syekh Imam Khotil, Mu'ajamsah, Biktibai, Syekh Samsudin Mil Biladil Pansyuri dari negara Pansyuri, dari Syekh dan Syekh Jainal Abidin, Syekh Ilyas, Syekh Samsudin, serta makam-makam lainnya yang juga disebut-sebut sebagai pengikutnya. Ini khusus insya Allah bagi saudara-saudaraku yang dimanapun Anda berada, khusus bagi Anda yang membenci jamaah tabligh. Insya Allah kita harus tahu, jangan kita sekedar mendengar cerita dari orang lain atau orang-orang lain yang tidak suka dengan jamaah tabligh, sehingga mereka memperolok-olok jamaah tabligh, mereka menjelek-jelekkan jamaah tabligh. Sebab itu, karena Anda mendengar dari perkataan mereka, Anda tanpa mengetahui dasarnya, lalu Anda pun membenci jamaah tabligh. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Kita bisa lihat sejarah Islam. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya agama Islam itu bisa sampai ke Indonesia bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air, dan bukan dibawa oleh hujan, karena ada seseorang yang membawa agama Islam tersebut. Benar, agama Islam disempurnakan oleh Rasulullah SAW, tetapi dari Jazirah Arab, seperti yang kita tahu dari Arab Saudi, kok bisa agama Islam itu masuk ke Indonesia? Karena wahai saudaraku, sesungguhnya agama Islam itu dibawa oleh seseorang, yaitu siapa mereka? Yaitu para sahabat, yang mereka rela meninggalkan anak dan keluarganya untuk menyebarkan agama Islam, agama yang sangat-sangat dicintai dan sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa melihat wahai saudaraku, betapa mulianya mereka.
Kalau kita belum bisa menjadi seperti mereka, tolong wahai saudaraku, maka hargailah mereka, perjuangan mereka, karena mereka adalah termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang terutama menyebarkan agama Allah dan membantu agama Allah. Mereka membuat agar orang-orang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa kita lihat di sini, ini menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW, orang-orang hijrah itu sudah berlayar mengarungi lautan. Ada sekitar 215 makam yang berada dalam kompleks makam Mahligai. Makam-makam ini tersusun berkelompok. Satu makam yang dinilai paling tua adalah milik Syekh Rukunuddin. Syekh Rukunuddin diyakini berasal dari Jazirah Arab. Kalau Syekh Mahmud pada nisannya tertulis Dalmim, sedangkan pada nisan Syekh Rukunuddin tertulis Hamim. Kata Juwardi berdasarkan ilmu palak dari kitab Tajul Muluk, Hamim kata Junardi bisa diterjemahkan tahun 48 Hijriah. Keterangan Juwardi merupakan dengan pandangan seseorang sejarawan asal Aceh bernama Dadak Meuraka. Dadak dalam sebuah seminar bertajuk Masuknya Islam di Nusantara yang digelar di Medan pada tahun 1963 meyakini Islam masuk ke Barus pada abad pertama Hijriah. Dasarnya adalah penemuan batu nisan Syekh Rukunuddin yang berada di kompleks pemakaman Mahligai itu. Masuknya Islam pertama di Nusantara itu di Barus, ujar Juwairdi, yang juga Rais Majelis Wakil Cabang MCL Nahdlatul Ulama Barus. Ketahuilah wahai saudaraku, berarti para sahabat ini, sahabat Rasulullah SAW ini, pada abad ke-7 mereka meninggalkan anak dan istri mereka untuk membantu agama Allah dan untuk menyebarkan agama Allah setelah kematian Rasulullah SAW dan pada saat kehalifahan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Halo, kami sudah sampai ya. Kapan Anda ya? Cepat-cepat Anda kemari. Sebelum sampai habis, ini ya batu sudah terkikis. Cepat-cepat kemari ya. Yang belum. Belum sampai dakar alam ini. Ya, bicara kuat. Cepat kemari, sahabat. Kita lihat dakwah mereka sampai kemari. Kita harus dakwah ke seluruh alam. Insyaallah 14 tahun. Kalau enggak dakwah jangan kemari ya. Jangan cepat, nanti setelah ini habis sudah jadi apa nanti kan batu-batu ini harus mulai jarah. Mulai apa ini kan? Jarah makam. Masya Allah. Cepat. Allah kuasa, makhluk tak Pilarnya kuasa. udah ganti pilarnya. La ilaha illallah lillahi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lillahi ta'ala Allahu akbar. Sungguh banyak di sini. Di batu nisan aslinya itu meninggalnya malam 13 Safar 48 Hijriah. Tapi meninggalnya tahun 48 Hijriah sudah meninggal di sini. Dan ceritanya Syekh Rukunuddin itu berasal dari negeri Arab. Berasal dari negeri Arab, berusia 102 tahun 2 bulan 10 hari. Itulah yang tertulis di batu nisannya. Jadi kedatangan orang ini ke sini berdakwah, berdagang sambil berdakwah. Jadi diperkirakan kira-kira di abad ke-7 lah.
Masehi sampai ke sini 672 Masehi. 672 Masehi. Sebelum Belanda. Sebelum Belanda. Jadi ceritanya, singkat cerita, terjadinya kriminalisasi ini seperti apa? Dari kriminalisasi ini kan memang ketika sahabat itu Islam semua insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan dunia Islam semua. Tapi rasis sampai 70%, 80% sekarang kan? Karena di abad ke-17 juga di luar agama Islam masuk di sini. Oh, Belanda ya. Iya, yang dibawa oleh Portugis. Di abad ke-17. Itu sebab itu kasasi. Mungkin besar akibatnya karena itulah pemaksaan dan pembunuhan para ulama-ulama yang ada di Kecamatan Baru. Kalau di sini ada ulama ya, orang Sibolga Baru yang sudah meninggal, sebenarnya kuburan. Kalau kuburannya sebenarnya ada, Pak, tapi kuburannya udah dimakan sungai. Nah, termasuk Tuan Kinali katanya. Ini orang asli sini. Nah, pengikut dari orang ini. Kuburnya tak bisa dilakukan lagi kan? Kata tanda itu nggak ada lagi, cuma di kampung kita masih ada. Ibaratnya Tuan Digaung namanya. Pengikutnya dari sahabat itu, murid-muridnya. Murid-murid dari mereka. Ada kuburan yang dekat warung masuk ke dalam, ada warung kan? Sebelah kanan dekat dalam kebun getah itu kuburan sahabat atau kuburan apa ya? Yang mana tuh? Tinggi itu kan warung, ada musolanya sebelah kiri. Jadi alun kubur itu ada di depan, di atas, agak di atas. Oh, masuk sebelah kanan ya, Pak? Iya, iya. Ya, sebelah kanannya yang diceritakan katanya itu namanya Tuan Jantikan. Nah, dari sana juga, sahabat juga. Kalau banyak juga para ulama yang bilang itu enggak termasuk katanya. Tapi ada nisannya banyak tuh ke dalam Banyak orang tulisannya katanya itu sepertinya aura makam itu enggak membayangkan seperti aura makam manusia.